Pemirsa masih di Ideas Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, 4 saham yang direkomendasikan, diantaranya ada UNTR, kemudian juga ada Astra Internasional, kemudian juga ada Pegas dari perbankan BCAP, BBNI direkomendasikan, di mana keempat saham ini direkomendasikan buy ini. Dapat Anda abaikan grafis yang ada di layar televisi Anda. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan hari ini ada UNTR, ada Astra Internasional, kemudian juga ada Pegas, kemudian juga ada BBNI. Pemirsa, kami mohon maaf, grafis yang Anda saksikan di layar televisi Anda miss yang ada di studio kami, di mana saham-saham pilihan UNTR, ada Astra Internasional, Pegas, kemudian juga BBNI, semuanya direkomendasikan buy untuk perdagangan esok hari. Pak Robertus, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Baik, Pak Robertus, dari perbankan kita beralih ke komoditas ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari sektor komoditas sampai sejauh ini, mulai dari batu bara, kemudian juga perkebunan, kemudian juga untuk migasnya, Pak Robertus? Ya, kalau dari pertambangan batu bara dan juga soft commodity seperti minyak kelapa sawit memang trennya masih cukup lemah ya, karena selain juga dengan harga jual batu bara dan minyak kelapa sawit yang masih belum banyak improving, sebenarnya tingkat konsumsi juga masih belum bisa pulih seperti sebelum masa krisis pandemi COVID-19 ini. Tapi ya diharapkan akan ada pemulihan secara bertahap seiring juga dengan pembukaan aktivitas industri di beberapa negara yang lockdown. Diharapkan juga bisa mulai kembali mengkonsumsi komoditas dari yang dihasilkan oleh Indonesia, seperti itu Mas David. Tapi beda halnya dengan komoditas pertambangan emas gitu ya, misalnya kalau kita ngelihat harga emas kan udah naik sekitar 40-50% year on year dari sejak tahun lalu. Jadi ya bisa dilihat beberapa saham-saham yang memiliki exposure terhadap emas seperti UNTR dan juga Antam itu juga masih menjanjikan return yang cukup menarik seperti itu. Baik, terkait juga dengan emiten migas, Pak Robertus, hari ini Medco mengalami penguatan signifikan. Analisis Anda secara teknikal, Pak? Ya, Medco selain teknikal, fundamentalnya juga sebenarnya mendukung ya, karena mereka ada rencana untuk melunasi obligasi lebih cepat, mau diganti dengan tenor yang lebih panjang dan bunga yang lebih rendah. Selain itu juga mendapatkan area eksplorasi baru yang menghasilkan gas di Natuna. Nah, ini menjanjikan margin yang lebih tinggi sebenarnya daripada minyak, karena Medco di downstream dia juga punya power plant yang dari tenaga gas. Arahnya kemana nih Pak untuk pola pergerakan saham Medco dengan mengalami penguatan signifikan 14,84% di sesi kedua hari ini? Iya, kalau kita lihat sebenarnya penguatan sudah 4 hari terakhir, jadi sebenarnya ada rawan koreksi juga. Tapi kalau misalnya turun, kita masih bisa tunggu di supportnya untuk buy on weakness di kisaran 525. Hari ini kan tutupnya di 565. Tapi kalau misalnya masih melanjutkan penguatan ini, potensi penguatan bisa ke 615. Oke. 615 untuk Medco, dan kebetulan juga listed company update kami untuk hari ini dan tadi juga sudah kita sampaikan pemirsa. Kita akan coba bahas pertanyaan Pak Robertus, kita akan coba sapa Bapak Fajar dari Bandar Lampung. Mohon analisa untuk saham Elsa, tren support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 234, apakah sudah harus take profit? Analisis Anda Pak Robertus? Ya, kalau hari ini memang ada penguatan sedikit ke level sekitar 250. Penguatan sebenarnya udah sekitar 5-6 hari terakhir. Kalau kita lihat memang ada rawan untuk terjadinya koreksi. Tapi kalau misalnya ada turun ke level kisaran sekitar 226 sampai dengan 225, ini masih bisa menjadi level untuk buy on weakness. Tapi kalau misalnya masih melanjutkan penguatan pun masih ada potensi penguatan sampai dengan ke kisaran 266 sampai 270. Ya, itu dari Pak Fajar di Bandar Lampung, Pak Robertus, ini sudah profit di 234 dengan posisi 250. Anda lebih rekomendasikan hold, tunggu untuk menyentuh ke level lebih tinggi lagi untuk memaksimalkan profit yang ada, atau ketika sesi pertama esok hari sudah bisa direalisasikan untuk take profitnya? Ya, ada dua pilihan. Kalau misalnya bisa direalisasikan, tentu
bisa menunggu level-level resisten yang paling dekat seperti misalnya di kisaran 260 sampai dengan 265. Tapi kalau misalnya masih mau tambah pun ya kita masih bisa tunggu di kisaran supportnya di kisaran mungkin ada 235, 230. Ya, ada dua pilihan, tapi kalau misalnya masih mau simpan pun di hold sampai dengan jangka panjang sebenarnya masih juga ada potensi sampai dengan jangka panjang sampai dengan menengah masih ada potensi sampai dengan 270 275. Oke, 270 275. Ada dua skenario untuk Bapak Fajar yang ada di Bandar Lampung, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Robertus tanpa menyebutkan nama dan lokasi. MABA masih berpeluang mengalami kenaikan. Analisis Anda Pak Robertus untuk MABA. MABA ini Marga Abinaya Abadi Tbk ini. Oke. Ya. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi, ditutup stagnan 50. Tampaknya dari sisi likuiditas ini, Pak Robertus? Ya sepertinya udah lama tidak ditransaksikan ya kalau MABA ini. Jadi kalau di level 50 memang nggak bisa dilihat sih bagaimana ininya, teknikalnya. Dari profil risiko seperti apa, Pak? Ya tentu sangat beresiko ya, karena kalau udah menyentuh level terendah di 50 ini tentu ada kekhawatiran mengenai keberlangsungan bisnisnya juga sih sepertinya. Oke. Yang sudah ambil posisi Anda rekomendasikan seperti apa dengan likuiditas MABA ini? Yang nggak bisa diapa-apain juga kan ya kayaknya. Kalau udah 50 ini mungkin tidak ada bid yang tersedia juga. Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi Pak, di hold atau exit saja dengan posisi saat ini? Sebenarnya kalau misalnya bisa cari jual di pasar nego mungkin ada yang mau beli. Baik, untuk MABA terganjal likuiditas tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, dari farmasi ini Pak Robertus, ada INAF dan KAF, target harga untuk minggu depan, dan kebetulan juga rilis kinerja mereka di semester pertama 2020 ini juga cukup bagus Pak. Apakah penguatan masih akan terus berlanjut untuk INAF dan KAF? Ya kalau kita perhatikan sih sebenarnya kemarin kan sempat disuspend untuk dalam rangka cooling down ya, untuk INAF dan juga KF, tapi sebenarnya ini langkah yang cukup tepat juga dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia untuk cooling down, karena sebenarnya apresiasi harga yang terjadi belakangan ini hanya dipengaruhi oleh faktor sentimen aja mengenai akan diikutsertakannya dua perseroan ini untuk distribusi vaksin COVID-19 nantinya. Tapi kalau kita pikir-pikir kan margin distribusi paling berapa ya, nggak gede kan. Terus juga secara valuasi juga terlihat Kimia Farma udah 180 kali PE ratio. Jadi ini luar biasa. Seperti gelembung yang tinggal menunggu pecahnya aja kalau dari secara fundamental. Tapi dari sisi target harga Pak Robertus? Kalau secara teknikal memang kalau misalnya mau memanfaatkan momentum untuk trading harian, ya boleh-boleh aja. Tapi resikonya tinggi sekali. Memang ada potensi penguatan Indofarma misalnya sampai ke 4.000. Tapi ya itu tadi, gelembung ini kalau pecah juga bahaya sekali, bisa kembali ke level sekitar 1.000 sampai dengan 900, 600 kembali seperti itu. Oke, ketika sudah ambil posisi dengan posisi penguatan yang sudah signifikan, Anda lebih rekomendasikan profit taking, sell on strength, atau lebih kepada wait and see atau hold, Pak Robertus? Profit taking, kalau udah jelas, kalau udah penguatan signifikan segini sih lebih baik dijual, jangan sampai dia turun ke bawah 3.000, nanti meluncurnya bisa ke 600. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Robertus, masih ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu. Udah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.